Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Finalisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama LK, yaitu IMAPKIN. IMAPKIN adalah Ikatan Mahasiswa Bimbingan Konseling Indonesia. Organisasi ini adalah satu-satunya organisasi di Indonesia yang sudah terdaftar secara resmi di Dikti. Organisasi ini resmi terbentuk pada Kongres 1 tanggal 9 Desember 2007 di Jakarta. IMAPKIN ini merupakan suatu forum silaturahmi mahasiswa BK seluruh Indonesia yang berfungsi sebagai wadah untuk bertukar informasi dan bertukar pengalaman. Selain itu, IMAPKIN juga berfungsi sebagai wadah aspirasi perjuangan mahasiswa BK seluruh Indonesia. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk menumbuhkan eksistensi Ikatan Mahasiswa BK di Indonesia sebagai lembaga yang aspiratif, mewujudkan komunikasi dan koordinasi antar mahasiswa, dan mengambil peranan dalam upaya pembangunan nasional, utamanya dalam profesi BK. Ketika kita sudah mengabdi dalam IMAPKIN, kita akan mendapatkan pola passion, access, dan habit. Jadi setiap anggota itu mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak pilih sesuai dengan tata peraturan organisasi yang sudah berlaku. Jadi setiap anggota itu harus mempunyai kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan ketetapan dan keputusan yang tercantum dalam AD atau ART. Selain itu, anggota juga harus berpartisipasi aktif dalam setiap program IMAPKIN dan memperjuangkan serta menjaga nama baik organisasi dan tidak menyalahgunakan organisasi untuk tujuan tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi LK yang kedua, yaitu public speaking. Public speaking adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Awalnya public speaking itu bernama retorika. Jadi retorika itu berasal dari bahasa Yunani yang dulunya digunakan untuk berpolitik. Tujuan dari public speaking itu adalah untuk memberikan informasi kepada audiens atau pendengar. Public speaking dibilang baik jika mereka mampu para public speaking mampu menyerap dan terpengaruh oleh public speaker. Jadi dalam public speaking itu mempunyai banyak komponen-komponen. Yang pertama itu adalah pembicara atau public speaker, audiens atau pendengar, pesan atau informasi, saluran komunikasi, stimulus atau pendorong informasi, konteks atau situasi yang melingkari publik, dampak dan feedback, serta gangguan komunikasi antar anggota. Selain itu, dalam public speaking banyak sekali jenis informasinya. Yang pertama itu ada informatif, yaitu pemberian informasi kepada audiens. Yang kedua ada persuasif, berusaha untuk membujuk atau mengubah opini dari audiens atau pendengar. Yang ketiga itu ada aksi. Aksi ini berupa meyakinkan atau meyakinkan untuk mengikuti suatu tindakan gitu. Jadi yang ada juga yang keempat itu ada informasi untuk menghibur. Informasi menghibur ini ditemui pada acara-acara non formal untuk mencairkan suasana. Kemudian di dalam public speaking itu memiliki banyak alur. Yang pertama canalizing ideas atau proses pemilihan informasi, planning design kalau nggak salah, yaitu proses merancang tata cara, penyampaian informasi. Yang ketiga mapping your road, yaitu merencanakan kerangka atau bagian penyampaian
penyampaian pesan. Yang terakhir itu ada echoing knowledge, yaitu menambahkan pesan atau info yang sesuai dengan tujuan dari public speaking itu. Di public speaking juga memiliki banyak metode. Yang pertama itu ada metode naskah, itu memiliki catatan dan sudah disusun dengan baik. Jadi saat kita sedang public speaking, catatan tersebut itu dibawa. Yang kedua ada metode hafalan. Jadi metode hafalan ini sama seperti metode naskah, namun bedanya itu kalau hafalan kita tidak membawa teks tersebut ketika berbicara. Yang ketiga itu ada metode spontan. Metode spontan ini tidak memakai catatan, jadi kita langsung spontan ngomong di depan gitu. Selanjutnya itu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat public speaking. Jadi yang pertama itu adalah gagap atau mengulang kata, berbicara dengan cepat, suara pelan di akhir kata, suara serak atau suara melemah, dan berbicara dengan suara monoton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi LK SWOT. Jadi SWOT itu singkatan dari strengths yaitu kekuatan, weakness yaitu kelemahan, opportunities peluang, dan threats ancaman. Jadi SWOT itu sebuah alat instrumen perencanaan strategi untuk membaca kemampuan dengan menggunakan kerangka kerja berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Manfaat dari analisis SWOT itu, jadi bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang yang ada, bagaimana mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan, bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada, dan bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan ancaman baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi analisis SWOT itu, yang pertama faktor-faktor yang mempengaruhi analisis SWOT itu bisa dari faktor eksternal dan internal. Eksternal itu dari luar, ancaman dari luar. Eksternal itu dari luar, kalau internal itu dari dalam. Eksternal itu berupa ancaman dan peluang, dan internal itu berupa kekuatan dan kelemahan. Terus organisasi itu harus memiliki kekuatan yang baik berupa sumber daya manusia, kapasitasnya, keunggulannya, dan loyalitasnya. Loyalitas itu maksudnya di mana anggota memberikan pengabdiannya yang sangat besar dalam organisasi. Di dalam organisasi juga memiliki kelemahan. Kelemahannya itu bisa berupa buruknya birokrasi atau susunan arahan pemimpin yang tidak jelas, kemudian rangkap jabatan, terus keterbatasan dalam fasilitas. Jadi dalam organisasi juga memiliki ancaman. Ancamannya itu bisa berupa bukan prioritas, keadaan tempatnya yang tidak memadai, tidak terpercaya, dan tidak mendukung. Selain itu, SWOT itu memiliki strategi kombinasi. Yang pertama itu fokus pada kekuatan peluang untuk memperoleh alternatif ofensif dengan kekuatan internal eksternal. Fokus pada kelemahan ancaman untuk memperoleh alternatif defensif dengan memanfaatkan kelemahan internal untuk mengurangi ancaman eksternal. Kemudian fokus pada kekuatan ancaman, yaitu dengan menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi ancaman eksternal, dan fokus pada kelemahan peluang dengan menopang kelemahan internal untuk mengambil keuntungan eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi LK tentang manajemen aksi. Jadi manajemen aksi itu adalah sebuah sistem pengaturan aksi agar tetap terkoordinir dan sesuai dengan rencana
serta target, sehingga diharapkan melahirkan sebuah perubahan yang baru. Kemudian esensi dari aksi itu yang pertama sebagai bentuk komunikasi, sebagai bentuk teguran atau peringatan untuk pemerintah yang tidak mendengar aspirasi masyarakat, sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dan bentuk advokasi mahasiswa terhadap kepentingan masyarakat. Kemudian tahap-tahapan aksi. Yang pertama adalah praaksi atau sebelum aksi, yaitu persiapan seperti konsolidasi atau pengaturan pikiran atau ide, biasanya H-1 atau H-2, kajian atau audiens, melakukan teknis lapangan. Melakukan teknis lapangan biasanya H-1 atau H-2, mengajukan pemberitahuan aksi, menetapkan isu, membuat agenda, menentukan titik kumpul, dan mempersiapkan peralatan. Yang kedua itu adalah pada saat aksinya. Jadi pada saat aksi dilakukan, segala tindakan massa itu harus sesuai dengan yang telah dilakukan pada saat teknis lapangan, serta semua perangkat aksi bekerja sesuai dengan tugas yang sudah ditetapkan. Kemudian setelah aksi atau pasca aksi, kita harus memastikan bahwa tujuan dari aksi tersebut tercapai. Selain itu, dilakukan evaluasi dan absensi. Dasar hukum menyampaikan pendapat di muka umum itu yang pertama ada di pasal 28 UUD 1945, pasal 19 Deklarasi Universal HAM, pasal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan aksi yaitu objek yang sifatnya nasional, istana kepresidenan, tempat ibadah, militer, pelabuhan, stasiun, dan terminal. Kemudian macam-macam aksi. Macam-macam aksi yang pertama adalah aksi ideologis, yaitu massa yang berasal dari suatu organisasi dan paham tentang isu-isunya yang terjadi. Kemudian massa solid, massa yang mempunyai militasi dan loyalitas terhadap organisasi. Kemudian massa cair, yaitu massa yang tertarik pada suatu aksi. Kemudian ada massa menguap, yaitu massa yang hanya ikut-ikutan padahal mereka tidak tahu apa isu yang sedang dibahas. Kemudian berdasarkan sifatnya, aksi itu bisa dibedakan menjadi aksi sporadis, yaitu aksi yang tidak didahului dengan sebuah konsep yang matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi LK tentang kepemimpinan. Jadi kepemimpinan secara umum merupakan sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Peter Ederton, leadership atau kepemimpinan itu merupakan bukan sebuah posisi, tapi siapa dan bagaimana kita. Fungsi dari kepemimpinan itu adalah instruktif, yaitu menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahan. Konsultatif, yaitu bijak dan memiliki pengetahuan yang luas agar bisa mengarahkan bawahan dengan baik. Ketiga, partisipasi, yaitu mampu mengaktifkan partisipasi agar anggotanya selalu aktif. Dan delegasi, yaitu mampu mendelegasikan sesuatu wewenang kepada orang lain yang sesuai dengan kemampuannya. Yang terakhir yaitu pengendalian yang bertugas untuk mencapai tujuan. Kemudian fungsi pimpinan terhadap anggotanya itu adalah memperhatikan persoalan anggota, bertindak sebagai motivator, dan menghargai serta memeriksa pekerjaan anggota. Kemudian perilaku pimpinan yang efektif itu yaitu menghargai keberagaman, mendorong kreativitas,
tegas dan disiplin. Kemudian faktor yang menyebabkan kepemimpinan tidak baik, yaitu bias kepedean dan kompetensi, kecintaan manusia terhadap orang yang berkarisma, ketidakmampuan manusia menahan godaan narsistik. Padahal seorang pemimpin yang baik menurut Thomas Kamono yaitu pemimpin yang memiliki kompeten, rendah diri dan berintegrasi. Kemudian faktanya kebanyakan leader atau pemimpin itu yang tidak kompeten itu datang dari pria atau laki-laki. Kemudian hadapan atau masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh pemimpin yaitu yang pertama TL atau timeline. Jadi pemimpin harus menghasilkan suatu keputusan dalam waktu yang singkat. Kemudian people dan power itu seperti kadang pemimpin itu lupa untuk menempatkan kekuatannya itu di mana gitu. Jadi menurut Lars Schuttmann, seorang pemimpin yang baik itu yang memiliki self awareness atau harus melihat, bayangkan dan mengukur. Kemudian self reflection yaitu gambaran dan bayangkan. Kemudian gambaran dan bayangkan tentang ini merupakan visi atau gambaran diri dia dari sekarang untuk di masa depan nanti. Kemudian ada self regulation yaitu reframing. Jadi pemimpin harus memiliki prinsip dan juga jangan terlalu memaksakan keadaan dan harus mampu melihat dari banyak sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi LK tentang teknik persidangan. Jadi sidang merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang akan menjadi sebuah ketetapan. Dalam sidang banyak sekali jenis-jenisnya. Yang pertama nggak banyak sih, ada 3 jenis-jenis sidang. Itu ada 3, yaitu sidang pleno, yaitu sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta. Sidang ini membahas dan memutuskan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan permusyawaratan tapi bersifat sementara. Kemudian sidang komisi, yaitu sidang yang diikuti terbatas oleh anggota komisi dan diadakan untuk pematangan atau membahas materi yang menjadi tugas dari komisi tersebut. Kemudian ada sidang paripurna, yaitu sidang yang bersifat menegaskan kembali hasil sidang yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian ada perangkat sidang, yaitu jadi perangkat sidang yang pertama itu adalah peserta sidang atau quorum. Peserta ini merupakan syarat sah sidang untuk dapat diadakan. Yang kedua itu ada presidium atau pimpinan sidang yang bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya persidangan. Presidium ini jumlahnya harus ganjil dan presidium 1 itu ketua, presidium 2 itu anggota, dan presidium ketiga itu juga anggota. Kemudian ada peninjau, yaitu kewajibannya sama seperti peserta namun tidak dapat menggunakan hak suara dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada palu sidang, palu yang digunakan untuk menetapkan sebuah keputusan dan merupakan nyawa dari persidangan. Kemudian ada draft sidang yang berisi yang merupakan kertas-kertas permasalahan dan bahan yang akan dibahas dalam sidang. Kemudian ada notulensi, yaitu tugasnya mencatat setiap usulan dan keputusan serta merekapitulasi catatan dari sidang.
Kemudian ada perlengkapan sidang, yaitu meja, kursi, palu sidang, pengeras suara, podium, dan lain-lain. Kemudian istilah-istilah dalam persidangan, yaitu skorsing atau penundaan persidangan untuk sementara waktu, lobbying, yaitu bentuk kompromi dalam menyelesaikan beda pendapat, interruption, yaitu memotong pembicaraan, walkout, yaitu keadaan tidak setuju pada kesepakatan dan keluar dari persidangan. Kemudian clearing, yaitu memotong pembicaraan di atas interupsi. Kemudian ada PK, yaitu peninjauan kembali untuk mengulang kembali pembahasan, dan deadlock, yaitu di mana musyawarah tidak menemukan kesepakatan. Kemudian ketukan palu pada sidang, arti-artinya. Yang pertama itu, satu kali ketukan digunakan untuk perpindahan atau pergantian pimpinan, pengesahan putusan sementara, skorsing tidak lama, dan memberi peringatan agar tidak gaduh, serta mencabut skorsing. Dua kali ketukan itu menskorsing dengan waktu yang lama, misalnya istirahat, lobbying, yang contohnya ada 2 kali 5 menit atau 2 kali 15 menit. Kemudian 3 kali ketukan, yaitu membuka dan menutup sidang serta pengesahan keputusan akhir dari sidang. Kemudian ada juga macam-macam interupsi. Yang pertama, interupsi point of order, yaitu apabila interupsi point of order itu adalah instruksi yang bersifat umum. Kemudian ada instruksi point of information, apabila ada informasi yang berhubungan dengan acara persidangan. Kemudian ada interupsi point of clarification, yaitu digunakan untuk mengklarifikasi, dan interupsi point of personal privilege, ya kegunaannya untuk melakukan pembelaan yang bersifat personal atau pribadi.